bisanya cuma mengkritik Jokowi. Sekarang lagi rame kan, kritik bisanya hanya kritik presiden, bisanya hanya kritik gubernur. Siapa kemarin itu Bima itu bisanya hanya kritik bupati. Anda sendiri melakukan apapun juga nggak tahu. Ini kunci kalau kita mau maju, karena negara maju itu bukan hanya dari pemimpinnya, tapi dari rakyat. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa pemimpin itu adalah apa rakyatnya. Kalau rakyatnya seperti kalian semua, pemimpinnya juga seperti kalian. Tujuan hidupnya nggak tahu tujuan. Tujuan memimpin itu mau buat apa? Memimpin negara itu mau seperti apa yang dipimpin seperti ini. Jadi berubah niatkan tujuan. Jadi nggak ada yang punya niat jadi pengusaha. Ingat, ada hadis yang mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di usaha. Kalau bahasanya di dagang, tapi kalau sekarang itu di usaha. Masa kamu mau rebutan satu? Jadi pintu rezeki itu ada 10. 9 dari dagang usaha, 1 dari bekerja. Segini banyaknya mau merebutkan 1 pintu rezeki bekerja. Yang 9 itu enggak kamu rebutkan. Enak amat Cina-Cina di Indonesia itu yang niatnya menjadi pengusaha. Kenapa? Mereka melenggang karena kamu orang nggak ada yang punya niat jadi pengusaha. Salah pada rata-rata pengusaha besar kan karena mereka dari lahir itu nggak ingin jadi PNS. Dari lahir nggak ingin bekerja. Saya ini bukan sombong. Saya meniatkan tidak mau bekerja itu dari semester 1 kuliah. Saya kuliah di Unila. Oh, saya belum kenalan ya. Kuliah di Unila. Kemudian saya perkenalkan dulu, nama saya Diri Badi. Saya pemilik dari percetakan Prameswari Pringsewu. Saya SD SMP di Semakar. Saya orang ini di Semakar, Sidimoro. Tahu Semakar? Masa kalau pada Semakar nggak tahu, tetangga sih itu kota Agung Wonosobo sana di pinggir gunung. Yang sekarang kalau berita ada gajah masuk ke sawah, nah itu desa saya. Saya itu orang kampung, orang dusun, orang pinggir gunung Bukit Barisan. Kamu orang di kota. Dulu zaman saya SD SMP, kalau nginjak Talang Padang itu nggak bisa tidur naik mobil melong. Saking takjubnya lihat kantor Telkom pertama ada di sini, semua jadi. Saya orang sana. SMA saya di SMA Negeri 1 Pringsewu. Terus kuliah masuk di Unila jurusan Ilmu Pemerintahan. Begitu masuk kuliah saya niatkan saya tidak mau menjadi pekerja. Saya menjadi pengusaha atau menjadi entrepreneur di bidang apapun. Saking niatnya itu, saya kuliah tidak saya selesaikan segera. Saya ingin mematangkan kehidupan itu sambil berkuliah. Semester 4 saya itu, walaupun orang tua saya mampu, kalau bisa dibilang di kampung itu, di desa itu orang tua saya itu paling kaya. Yang punya motor dulu cuma orang tua saya, sawahnya pasti. Tapi saya semester 4 sambil kuliah saya jual kosongan. Terminal Raja Basa itu saya masuk ya. Di sela-sela kuliah saya masuk sampai malam. Kalau pas lagi nganggur, teman saya kuliah jalan kaki. Kalau ada teman bawa motor, saya nggak ada kuliah, saya pinjam motornya sih. Ngapain coba? Bukan main, ngojek. Saking begini, sore jam 2 itu saya sudah wajib, saya punya kewajiban menjadi loper koran Suara Pembarian. Suara Pembarian kan koran sore itu. Saya ambil berarti, saya punya langganan, saya antar sampai jam 5 sore. Malam saya masuk lagi. Padahal kiriman dari orang tua saya nggak cukup. Kamu orang di rumah nangis minta duit sama orang tua. Saya kiriman dari orang tua itu enggak murah. Mau beli apa aja bisa. Orang tua saya itu paling kaya, Pak.
Tapi saya nggak mau begitu. Saya niatkan saya ini berusaha. Jual asongan, semuanya saya kerjakan. Sampai Padang, Ngenek, angkot dari Raja Basa, Bandar Lampung, Raja Basa Karang itu sakit. Saya itu kenal semua. Kenal Raja Basa itu kenal semua karena kerjanya sana. Kalau saya ngambil, saya nggak bisa ngambil. Begitu lulus, saya lulus tahun 97. Saya lulus dari kuliah 97. Tahu nggak ijazah saya ambil tahun berapa? 2007. 10 tahun ijazah saya tidak ambil. Kenapa nggak diambil ijazahnya? Kalau ijazahnya di tangan, saya tergiur untuk melamar kerja. Orang melamar kerja kalau nggak punya ijazah kan nggak bisa. Ijazahnya nggak saya ambil supaya saya nggak melamar kerja. Saya niatkan memang jadi pengusaha. Saking kerasnya niat jadi pengusaha, saya buka usaha yang kemarin di Prameswari KOL. Sekarang alatnya itu miliaran semuanya. Saya hanya modal komputer 1 unit. Dulu zaman 9697 masih zaman Orde Baru, masih zaman muda. Orang tua saya naruh uang 200 juta. Ini uang 200 juta. Kamu daftar PNS, saya jamin masuk. Kata saya dulu pesawat saya nggak mau. Kalau saya mau lihat jadi PNS sudah dari dulu jadi PNS. Karena apa? 9 dari 10 pintu rezeki itu berusaha, bukan bekerja. Masa dari 200 berapa juta penduduk Indonesia itu 98% merebutkan yang 1 poin pintu rezeki. Yang ambil porsi berusaha dan berdagang ini hadis loh. Hadis itu makomnya nggak bisa ditawar. Itu sudah dogma, apapun sudah pasti benar. Yang 9 pintu rezeki hanya dinikmati oleh 2%. 2% itu hampir di atas 75%-nya adalah Cina. Makanya kalau kamu orang tiap hari dengar kritikan Jokowi dukung Cina, bukan Jokowi yang dukung Cina, rakyatnya yang mau merebutkan 1 pintu rezeki, bukan yang semua. Karena Cina dari lahir itu sudah niat. Nah, saya mengadopsi itu, saya nggak mau sekolah untuk bekerja. Nah, sekarang saya ingin tantang yang ada di kelas ini, kalaupun nanti yang mau kuliah niatkan dari awal untuk berusaha untuk itu. Karena apa? 1 keuntungan orang menjadi pengusaha, entrepreneur, dagang. Kalau bekerja itu hanya bisa untuk menikmati diri sendiri. Dia bekerja mendapat gaji, paling menghidupi anak. Sehebat apapun pangkatnya, sehebat apapun pekerjaannya, tidak bisa diwariskan. Zaman sekarang susah. Kalau zaman dulu anaknya camat pasti jadi PNS, anaknya asisten bupati pasti jadi PNS. Sekarang anaknya asisten mau honor aja susah. Tapi pengusaha itu multi level. 1 orang pengusaha itu bisa menghidupi puluhan bahkan ratusan. Di Prameswari itu sekarang dari sampai di minimarket pekerjanya 35 orang. Saya sendiri pemiliknya. 1 orang bekerja itu menghidupi istri dan 4 orang anak. Ada yang 3 orang anak. Artinya apa? 1 orang pekerja di Prameswari itu menanggung biaya hidup minimal 3-5. Kalau dia 5 dikali 30 berarti 150 orang yang dihidupi dari 1 orang pengusaha. Bayangkan kalau yang berniat menjadi pengusaha lebih dari 5% penduduk Indonesia. Selesai urusan. Selesai. Nah, sekarang kamu jadi asisten bupati 1 orang, itu hanya menghidupi 1 orang dan membiayai anak istrinya tok. Manfaatnya untuk negara apa? Enggak.
Oke, ini ya, ini pengantar. Oleh karena itu jangan lupa niatkan juga untuk menjadi pengusaha. Ilmu yang sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 3 itu digunakan niatnya jangan untuk melanjutkan sekolah, tapi nggak tahu sekolahnya mau apa. Setelah kuliah juga nggak tahu mau ngapain. Yang penting nanti pulang pasrah orang tuanya, Bu, aku wis tua cariin suami. Yang laki-laki pol-polnya ya pokoknya nyari istri. Niatnya apa? Ya pokoknya berkembang biak saja. Makanya itu Buya Hamka jadi tahun 50 itu tidak mengatakan hidup kalau sekedar hidup, maunya di kebun juga hidup, kerja kalau sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja, karena mereka juga gak punya niat kerja mau ngapain, hidup mau ngapain. Kamu orang saya minta jangan minum monyet dan kerbau. Niatkan dari sekarang step by step ya, minggu besok mau kemana. Kalau mau healing, jangan cuma ngobrol. Yuk saya niatkan dari sekarang minggu depan healing, tujuannya apa? Yang healingnya kemana? Jadi tertata dengan rapi. Punya duit berapa? Cuma punya 5.000, udah pulang aja. Beli bensin kita ke Kota Gong cukup. Tapi kalau diniatkan bulan depan healing, yuk kita ke Ancol nabung. Bedanya itu, hidup tertata dengan hidup asal hidup itu. Orang liburan aja paling pol-polnya di kota. Kan gitu. Sekali-kali jauh dulu sana jalan-jalan, diniatkan berapa gitu ke Kota. Jadi gitu ya. Jadi itu jangan lupa niatkan hidupnya dari sekarang menjadi pengusaha. Karena pengusaha itu bukan apa? Bukan profesi kecelakaan. Pengusaha itu niat yang pintu rezekinya itu 9. Itu. Nah, sekarang kita beranjak kepada materi apa yang akan dilakukan setelah kelas 1 sampai kelas 3 belajar multimedia. Ini bertanya lagi. Setelah belajar multimedia, perbedaan dengan waktu lulus SD, SMP itu apa? Begitu kamu tindakan diterima di SMK Negeri 1 Talang Padang sampai dengan mau lulus juga belajar multimedia, bedanya apa? Yang tahu kan diri sendiri. Yang tahu diri sendiri itu bedanya apa? Jadi itulah diri kita. Oke. Jadi niat menjadi pengusaha itu jangan pulang ke rumah ke orang tua ngamuk minta belikan peralatan ini harganya tanggal jet sekitar 90-an, 30 sampai 100. Hari malam kalau ini yang alat untuk pemanas ini 3,5 juta. Terus ini CTG sekitar 50, itu sekitar 30 juta. Kira-kira kalau pulang ngamuk orang tuanya balik ngamuk enggak? Minta belikan seperti alat ini hanya untuk pengusaha menjadi usaha. Jadi menjadi pengusaha yang baik itu diawali dengan niat dan usaha dari nol. Tidak ada pengusaha yang tiba-tiba modal puluhan miliaran kalau dihitung semua ya sama alat, sama tempat nanti 500-an juta habis, tapi tidak tahu bagaimana masanya. Jadi menjadi pengusaha dari nol. Saya cerita saya membuka percetakan itu juga dulu
berkawan kuliah pada langsung saya rentau terus berkembang menjadi desain grafis, berkembang membeli alat sebagainya sampai hari ini modalnya cuma satu komputer yang pada waktu itu belinya dulu itu sejumlah nilainya 1.200.000 yang mirip-mirip sekarang lah, laptop, komputer ya harganya sudah setengah juta. Setelah itu kita lihat pasarnya seperti apa. Saya ingat betul pada saat pertama kali membuka usaha, ada orang ngeprint, ada orang rental, beli kertasnya aja nggak bisa. Karena habis untuk beli alat, untuk nyewa tempat, kan tempatnya sewa tempat untuk segala macam. Saya sebatang kara ke Prinsewu karena di Prinsewu itu nggak punya saudara, nggak punya, ya hanya teman SMA. Saya merintis hidup di situ sebatang kara, benar-benar merintis. Ketika pertama kali pelanggan yang datang bikin surat pada waktu itu mau ngeprint kertasnya nggak punya. Kira-kira orang sanggup nggak usaha kalau saya minta dulu untuk pelanggannya, Pak ini mau ngeprint kertasnya habis tadi malam habis dulu. Saya beli kertas habis 10 lembar, nggak satu print. Cukup 10 lembar, saya minta dulu ongkos printnya 1.500. Beli kertasnya 1.500 ya, tahun 2099-2000. Untunglah 1.000 itu dari awal. Habis itu buat beli lagi sampai jalan sampai sana. Jadi pengusaha itu nggak ada yang enak. Pengusaha itu nggak ada yang enak. Jadi pantang menyerah. Terus berjalan sampai hari ini bisa beli mesin, bisa beli peralatan, bisa nambah karyawan, bisa membuat gedung sampai 2 lantai, sampai itu hasil dari kerja keras, hasil dari bagaimana minat itu memang benar-benar dijalankan. Ya kalau oke, selanjutnya harus rajin mencari peluang. Ketika usaha itu sudah mulai jalan, saya anggap Pak, saya orang Tanggamus, asli saya rumah di Semaka Wonosobo, sekarang buka usaha mau izin saya minta cetakan Pemda Tanggamus, saya yang kelola. Padahal saya mesin nggak punya, modal nggak ada. Mampir ke percetakan, Mas ini kok minta kerjaan alatnya juga ada. Saya ada 2 tempat alasannya. Di rumah sana Pak alat cetakannya bisa minta kasih kok surat. Kasih cetakan nilainya 10 mau pingsan saya pakai. Bayangin aja, mau pingsannya apa mikir? Lah ini kertasnya dari mana? Orang mau ngeprint 1 lembar aja saya nggak punya kertas. Allah makin dari memberikan rezeki untuk bisa bagaimana melaksanakan itu masih kerjaan modal. Saya pada waktu itu merenung malam dikasih waktu 5 hari yang jadi. Orang banyak masuk dalam
belikan komputer, Bapak kasih dipakai kapan? Bulan depan, alhamdulillah, uangnya termodal. Itu kalau orang rupiah modal, kerjaan 5 juta, modal kerjaan dari Pemda 10 juta, saya beli nyetak di Bandar Lampung. Saya antar ke Pemda, dikasih uang 10 juta, untung 5 juta. 5 juta saya buat beli komputer 7 juta. Langsung saya mantapkan sekali niatnya untuk